Silakan yang lain. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siva. Saya mau nanya, kan di My Business ini kita bisa membuat beberapa bisnis dalam satu akun ya Pak. Itu dengan bisnis yang berbeda, dengan pokoknya semuanya beda. Misalkan saya punya produk minuman, terus saya mau bikin lagi nih produknya kesehatan gitu, itu bisa kayak gitu Pak? Minuman sama kesehatan kan beda tuh, itu harus dua akun. Kecuali satu brand, misalnya brandnya apa, brandnya sama ya, satu brand cukup satu akun aja, tapi banyak produk. Gitu. Kalau di Google My Businessku ini, itu kita bisa berapa banyak produk bisa. Tapi yang masih satu brandnya, ya. Yang penting ketika update foto disertai artikel yang cukup jelas sehingga muncul di pencarian Google. Kalau terlalu singkat, Google juga kurang rekomendasi. Biasanya website apa yang direkomendasi Google? Pertama, websitenya ketika orang datang, orang lama di situ. Jadi Google hitung berapa lama orang betah baca artikel kita. Itu pengaruh. Kalau datang tiba-tiba back, berarti orang nggak suka. Akhirnya Google tidak merekomendasikan website ini di halaman 1. Dibuang, dianggap sampah. Harusnya ketika orang datang, orang nanti loh apa yang disajikan bentuk videonya, artikelnya, ceritanya seperti apa, kan storynya gimana, terus gambarnya gimana. Jadi orang lama, nanti makin lama orang berada di website kita, itu website kita akan semakin naik. Pelan-pelan dia akan naik ke urutan 1. Ya, seperti itu. Ya, kan banyak orang nyampah ya, kalau udah nyampah artikelnya pasti mungkin di awal-awal dia halaman 1, tapi lama-lama melihat kok orang pendek banget di sini, langsung back, berarti orang nggak suka dong baca website kita, malas gitu. Orang nggak klik lagi di dalamnya, maka otomatis Google akan menyingkirkan website tersebut. Jadi website kita nggak boleh main-main, harus kalau bisa informasinya lengkap, berguna untuk kekinian, artinya ada informasi baru, data baru, produk baru, maka website kita akan semakin bagus di urutan 1, ya, secara otomatis. Itu Mbak Siva. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah dari Gambung Jeno. Jadi ada beberapa pertanyaan di sini yang ingin saya tanyakan. Kebetulan memang saya juga di travel, tapi hanya sebagai anggota, ya, pengikut. Staff ya? Staff? Bukan staff, jadi ada orang dari saya ikut gitu. Peserta. Peserta. Jadi di dalam itu saya ada keinginan untuk membuat travel sendiri gitu, sama saya sendiri atau mungkin dengan teman-teman saya. Dan yang saya mau tanyakan pertama itu apa sih kesulitannya di dalam membangun bisnis travel? Yang kedua, bagaimana kita bisa bekerja sama dengan tujuan-tujuan yang akan kita datangi, contohnya seperti penginapan atau tempat-tempat wisata di sana, bagaimana caranya kita bekerja sama dengan mereka. Dan untuk selanjutnya bisa disebutkan nggak untuk bagaimana langkah-langkah kita membuat bisnis travel ini. Jadi ada tiga pertanyaan, ya. Boleh dijawab dengan singkat? Ya, salah singkat.
Firman Syah. Mas Firman. Jadi untuk bikin travel brand sendiri maka kita harus lengkapi izin ya, kita harus buat PT ya, PT yaitu relatif kalau terkait modalnya. Jadi PT dulu, terus ada BPW, ada izin namanya BPW, berarti kita adalah travel resmi. Kalau untuk menyelenggarain umroh dan haji adalah gitu izinnya yang harus dipenuhi, yaitu PPIU ya, PPIU untuk umroh, PIHK untuk haji ya. Untuk haji agak sulit saat ini karena moratorium ya. Umroh juga seperti itu, kadang-kadang buka, kadang-kadang moratoriumnya dijalankan lagi. Tapi untuk menyelenggarakan yang biasa itu cukup BPW, cukup dengan izin BPW namanya, seperti itu. Jadi itu harus dipenuhi sebelum kita ngadain perjalanan, biar nanti ketika ada problem kita izinnya, orang kan nanya izin ya, di legal itu pasti akan nanya izin, ini menyelenggarain tour ini ada izinnya enggak kan gitu. Jadi izin dulu tuh diutamakan. Kemudian biar safety, biar aman, pastikan kita beli tiket itu yang dari travel yang punya IATA langsung. Jangan sampai beli tiket ke calo. Ya, jangan sekali-sekali beli tiket di calo. Banyak sekali tiket bodong, banyak sekali ketipu. Ya, itu paling penting nih, beli tiket, karena ini 80% harga dari tiket, 70-80% harga itu tergantung dari tiket. Kalau tiketnya angus, hilang, bodong, ruginya banyak banget ya, ruginya banyak banget. Jadi pastikan beli tiketnya yakin ini dari travel yang punya IATA. Ada lagi tuh khusus IATA. IATA asosiasi dia. Iya, dia asosiasi tapi resmi yang menjual tiket-tiket dari maskapai yang anggota IATA juga. Ya, itu jangan sampai kita beli tiket di perorangan atau di travel yang bukan IATA. Travel ada juga yang jualan tiket tapi dia bukan IATA, berarti dia beli masih nyawain lah bahasanya, masih brokerin ya, masih jadi masalah tiket, belum mengeluarkan tiket sendiri. Itu pastikan tuh tiketnya, jangan sampai bodong. Yang ketiga, pastikan vendor tempat pelaksanaan tur itu resmi juga. Jangan bodong. Ntar udah sampai mendarat di Istanbul nggak ada yang nyambut, padahal kita udah transfer uang untuk pesen. Jangan sampai itu nggak ada yang nyambut. Jadi pastikan kalau kita belum pernah, minta rekomendasi dari travel yang udah pernah. Saya mau pakai travel ini, kira-kira bagaimana pengalamannya gitu. Jadi hasil dari rekomendasi yang lain kalau kita belum pernah pakai. Jangan sampai kita mengira-ngira, kayaknya saya ini pakai travel ini aja deh, dari online pun ketemu loh ya, di online kita tahu abal-abalnya banyak, tipu-tipunya banyak, walaupun itu orang luar negeri ya, orang Saudi kah, orang Turki, orang mana, jangan percaya. Kita harus percaya yang sudah eksis, kantor yang ada di Jakarta, orang yang ada bisa dihubungi, dan banyak travel udah tahunan pakai. Jangan sampai nggak jelas ya, itu biar aman ya, biar aman. Kalau misalnya orang awam gitu kan nggak tahu nih di travel tuh bodong atau enggak gitu kan, gimana caranya yang orang awam bisa ngerti kalau itu travel beneran travel bisa berangkat gitu? Iya, travel banyak masalah ya, apalagi setelah kasus first travel, ada
Padahal yang daftar banyak, testimoninya keren-keren. Yang sudah berangkat juga, wah keren travelnya, saya dikasih servisnya luar biasa. Tapi ternyata bodoh. Ya ini aja, lihat aja harganya wajar kan? Gitu. Kalau harganya nggak wajar, orang-orang 20 juta, dia jual 15 juta. Itu patut kita curigai. Kisaran harga tadi dari kisaran harga aja. Iya, bahkan kita carinya online Google ya, ada 10. Kita lihat rata-rata harga berapa, di kisaran berapa. Jangan lihat, oh ini paling murah. Justru kita harus curiga, kenapa dia paling murah, jauh lagi murahnya. Itu patut kita curigai karena skema-skema Ponzi itu luar biasa saat ini. Jadi orang dipaksa testimoni duluan bagus-bagus, nanti ujung-ujungnya mereka 50.000 orang belum berangkat, nah tuh ya, 50.000 orang belum umroh tapi udah bayar lunas, gimana lagi? Kan kasihan banyak itu. Jadi dengan testimoni ternyata kurang juga. Kita lihat testimoni bagus, harganya wajar, dan umur travelnya cukup. Ya, umur dari travelnya cukup lah. Travel baru juga berarti tanda tanya juga. Itu ya, Bu. Jelas. Kalau bikin travel baru bisa magang sama cari travel juga. Enggak. Ya, kalau mau bikin travel tadi mudah ya. Kita datang ke notaris, saya minta buatkan travel, minta dibuatkan izinnya, alamat domisilinya ini, ya setor sejumlah uang untuk mengurus, itu udah bisa. Nah, untuk mulai kan berat, misalnya untuk ke Turki minimal 20 orang, biar harganya nggak mahal ya, 20 orang itu minimal loh. Itu bisa kerjasama dengan travel lain, barengan yuk, bikin grup. Jadi bikin bannernya 2 travel, ada 2 logo. Nah itu lebih keren lagi, karena itu dari travel 1 10 orang, 1 orang 10 orang, sehingga harganya bagus dan kesannya juga ramai gitu. Ketika foto ramai gitu. Jadi mendingan konsorsium untuk awal-awal ya. Kalau sendiri berat nyari peserta, karena ekonomisnya 20 orang paling ini. Kalau 10 orang itu rugi di transport. Busnya harganya sama, mau yang kecil mau yang gede. Jadi kami di yang bikin ini namanya IATA. Jadi IATA itu mencakup semua ini ya. Iya, kalau dia IATA beneran IATA bisa dicek dia anggota IATA itu. Cara ngeceknya gimana tuh, Pak? Cara ngeceknya Di websitenya pasti ya, kalau dia IATA dia ada logo IATA-nya, ada nomornya, nomor agen, ada nomor registrasi, ada nomor agen IATA, nomor berapa bisa dicek nomor ini pasti keluarnya atas nama travel ini. Nah kadang-kadang orang nutupin IATA, nggak ada nomornya, tapi ada logonya doang. Banyak tuh. Ya, seperti itu. Ini jadi ngomongin travel nih, Rizal. Ya silakan yang lain mau eksplor. Mungkin masih ada Mbak Google-nya. Nah, nanti ya kalau bisnis travel yang udah jalan, kita akan selalu diundang gratis. 45 negara yang pernah saya kunjungi itu rata-rata semuanya gratis. Diundang oleh mitra kita yang ada entah di Turki, entah di Eropa, entah di Afrika. Mereka akan ketika penjualan kita bagus, kita akan selalu dapat undangan khusus. Boleh dong main ke kantor kami sekalian jalan-jalan gitu. Setiap tahun gitu. Ya. Makanya ke Turki udah bosan. Cina bosan.
Ya, ayolah di sini semuanya ada yang mau kan jadi tour leader yang ceria. Ya, orang Pondok Pinang karena saya sudah berangkatkan 100 tour leader gratis semua. Ya, asal mau belajar sambil jualan ya, sambil jualan kapan mau Pak Ceri, saya mau bulan Maret, saya mau banget ke Beijing, mau lihat apa tuh tembok Great Wall, tembok Cina. Tahun depan Pak Ceri sambil saya cari teman-teman yang mau ikutan bareng, ya itu keren banget. Sambil belajar, karena di sana itu sudah ada guide. Kita cuma nganterin tamu aman di bandara, itu aja. Karena memang waktu saya di travel nikmatnya jadi PL ya begitu gitu. Iya kan? Dan saya sangat menikmati ya namanya jalan-jalan cuma mau hibur, nyampe ngomong ya udah. Iya kan, senang banget, apalagi Belanda kan suka ngomong. Pokoknya sepanjang di bus itu nggak pernah berhenti, orang ketawa ya. Itu makin tamu makin suka yang seperti ini. Gitu. Kalau tour leader diem doang, wah susah. Jadi kita harus pandai. Nanti ada pelatihan juga nih, bagaimana public speakingnya gitu ya. Gitu. Saya sendiri belum pernah belajar public speaking, jadi nekat aja langsung aja terjun di lapangan gitu ya. Yang penting tamu itu jangan sampai kita di bus 2 jam perjalanan, anggaplah perjalanan dari Jakarta Bandung 4 jam, kita diem-dieman di bus. Harus ada acara dong, ya kan? Bikin ada ini dong, gitu. Minimal ada nonton, ada disiapin video gitu kan. 4 jam loh perjalanan, anggaplah. Apalagi di Turki itu rata-rata 8-10 hari itu keliling Turki itu pakai bus semua. Dari satu tempat ke tempat lain 5 jam. Itu kita harus berani ngomong gitu, berani cerita gitu, bikin kuis, bikin apa gitu, sehingga orang nggak bosan nikmatin perjalanan itu. Wah. Jadi yang keberhasilan travel adalah ketika dia peserta bisa rekomendasi ke orang lain yang belum berangkat. Oh, travelnya keren, TL-nya keren gitu. Ya, saya yakin teman-teman di sini ada kakak Sevan. Nah, kakak Sevan ini umurnya baru 20 tahun, sudah lebih dari 20 negara dia keliling. Cuma jadi TL, ngajak orang-orang kumpulin jadi TL, ya kan? Kalau ini maaf dari promosi nih. Pertanyaannya travel semua soalnya materinya dari tanyain. Contoh ini yang paling dahsyat ini ya rezeki ya. Ngajak orang ke Eropa. Itu keren begini. Kenapa? Untuk TL itu ada komisi 10% setiap belanja. Rata-rata orang Indonesia belanja bisa 50-100 juta. Yang ke Eropa ya. Dan satu grup ada 20 orang. Jadi 50, anggaplah 50 juta kali 20 berapa? 1 M, betul nggak? 1 miliar, 10%-nya 100 juta. Makanya kakak Sepan jarang ada di Indonesia. Dia 20 negara, tapi negaranya itu aja gitu. Duitnya jadi banyak. Sambil jalan-jalan dapat duit, keren nggak? Oh, keren banget. Apalagi milenial pengen banget jalan foto-foto. Ya itu contoh, itu peluang. Tapi memang untuk Eropa harus langsung belajar dulu, ada investasinya. Soalnya untuk Eropa nggak ada tour guide Eropa. Dia spesial, dia harus kita yang handling hotel, restoran, bus. Jadi memang harus belajar, berani tur sendiri dulu, ikut travel sambil belajar. Itu harus hal yang Eropa. Tapi uangnya banyak. Dan yang
Muslim masih sedikit, rata-rata tur leadernya Cina. Rata-rata tur Eropa itu travel Cina yang kuasai. Jarang travel Muslim yang bisa handling tur Eropa ya. Tur Eropa. Uangnya banyak, apalagi kalau dibawa ke toko berlian diamond. Itu bisa 15%. Rata-rata diamond kecil itu 50 juta, 100 juta harganya. Karena orang yang mau ke Eropa rata-rata memang uangnya lebih, sudah ke kemana-mana Eropa dulu, dan rata-rata usianya 40 ke atas. Artinya udah punya saving, punya tabungan. Oke, ada lagi? Ya. Pakai mic dong biar semua kedengeran. Siapa tahu di sini ada teman-teman kita, teman yang ambil kalian. Jadi ini kan dari sebanyak tadi Mas Eri bercerita gitu, pengalaman. Tapi yang aku pengen tangkap nih, siapa tahu di antara teman-teman semuanya ini pengen dong bikin kantor, bisa jadi kan, menutup kemungkinan gitu kan. Yang pengen aku tanya ini bisa cerita nggak pengalaman, kan kalau di sana tadi Mas Eri bilang udah bukan diundang gitu kan dari negara berbagai negara gitu kan, ya kita bahasanya rekomen gitu kan ke sana gitu berkunjung kan. Aku ingin Mbak Eri itu bercerita gimana waktu awal membuka travel itu dan di sana punya link. Ceritain pengalaman Mas Eri maksudnya. Oh ya, pengalaman sendiri. 2010 sebenarnya saya bukan bikin travel. 2010 saya jadi agent travel orang lain selama 2 tahun belajar. Jadi 2 tahun jadi marketing travel. Kebetulan waktu itu jualannya perjalanan umroh bersama Ustaz Uje almarhum. Itu tuh sebulan bisa 200 tamu ikut. Padahal ngejualin travel orang. Cukup promosi ya, di waktu itu pakai blog. Siapa yang mau berangkat bareng Ustaz Uje tanggal sekian. Ya, seperti itu. Jadi dari situ banyak belajar selama 2 tahun itu. Sampai ternyata qadarullah travelnya bangkrut karena ada problem hotel di Saudi. Jadi beli bintang 5 dapat bintang 3. Jadi tamunya semua komplain, minta kompensasi, rugilah, tutuplah. Karena yang antri udah daftar banyak, saya bingung ini mau dikemanain tamu-tamunya, mau pakai travel apa, karena tutup. Nggak bisa terima dari tamu dari saya lagi. Akhirnya kebetulan ada saya kawan yang sudah biasa bawa umroh haji. Tolong dong tamu-tamu saya di handling. Ya, saya kenal dia baik, ya, dan pengalaman lama di travel sehingga saya percaya waktu itu. Dan alhamdulillah pada berangkat tuh dan puas, sehingga repeat mulai tahun 2012. Jadi di awal memang mau nggak mau kita harus kerjasama dengan orang sekitar kita yang kita percaya untuk bisa jalanin sambil urus izin dulu ya, izin sambil diproses karena nggak lama juga kok izin.
nggak lama. Sehingga kita punya rekening PT sendiri, tinggal orang transfer gitu. Pelan-pelan alhamdulillah berangkatin tokoh-tokoh nasional Kiai Agim pernah berangkat bareng saya, Ustadz Bahtiar Nasir pernah berangkat, Ustadz Penasur yang punya gedung ini pernah berangkat bareng saya ke Shanghai. Terus beberapa kapolda, malah ada 4 kapolda pernah berangkat bareng saya, jenderal-jenderal, artis-artis udah banyak yang ikutan bareng Ceria Holiday. Dari situ sehingga orang-orang makin banyak yang rekomendasi, karena kita waktu itu temanya adalah wisata halal. Masih jarang ya, tahun 2012 2010 itu travel yang bisa jalanin wisata halal ke Bali, ke Korea, ke Jepang, ya ke Eropa masih jarang, dan sampai sekarang juga masih jarang, apalagi Eropa itu masih jarang. Jadi ini peluang untuk teman-teman semua di sini bisa ngembangin diri ya, sambil mungkin bisnisnya bukan hanya travel, ya bisnis yang lain sambil dibangun. Karena ada Bang Idrus, jadi fokus ternyata salah juga. Saya kan fokus di travel nih, kena COVID. Nah, jadi semua yang lain ngulang dari nol lagi, masih berat sampai sekarang ya. Ya, berat luar biasa, karena dulu ada staff saya ada sampai 60 orang. Mereka sebagian masih kita gaji. Karena kenapa? Harus handling tamu-tamu yang sudah transfer tapi belum berangkat gara-gara COVID. Itu ya, itu problemnya sendiri. Sehingga harus tetap di-handling. Ya itu sih pengalamannya. Jadi memang harus hati-hati pilih di awal mitranya. Pastikan mitra kita memang bisa kita pegang, percaya. Jangan sampai ini kalau bisnis ya, kalau bisnis itu kalau bermitra tolong tahu kita keluarganya, rumahnya, neneknya, kakeknya kita harus tahu juga. Soalnya kalau kita cuma kenal di kafe, di kantor doang, datang nggak kenal dia siapa, ngeri sedap. Serius, uang kita hilang, ya gampang. Tertipu itu saya sudah banyak, dan tipunya bukan sekedar 10-100 juta sampai miliaran. Itu yang gara-gara itu kan kita kurang ini due diligence kurang, artinya ininya kurang. Jadi kita harus tahu benar, jangan sekedar omongan. Kalau omongan nggak ada yang bisa saya, itu pengalaman kalau bisnis. Jadi kita harus tahu banget siapa dia, rumah di mana, domisili kakek, neneknya siapa. Itu penting ya. Jangan buru-buru kita memutuskan sesuatu, jangan buru-buru. Kita harus, misalnya kita mau ada proyek apa, itu pastikan penelitian tentang mitra kita itu berlapis sampai yakin. Kalau udah itu ya bismillah, ya mungkin istiqoroh, kemudian kita bisa bersama dengan dia. Itu sih Baik, masih ada satu nih, kita buka pertanyaan sebelum nanti kita akhiri. Kita cari satu lagi ya. Pak, mau nanya lagi terkait my business ini. Kan dari tadi saya mengatakan terus berhenti di deskripsi bisnis. Iya. Itu apakah wajib 750 karakter atau boleh, karena saya kurang dari 750 tapi nggak bisa lanjut. Oh ya, karena yang 750 itu sebenarnya untuk blog, untuk tulisan. Tapi kalau ternyata deskripsinya dibatasi, maka itu udah maksimal, udah bagus.
didukung, bukan Kompas ya? Enggak, bukan. Oh, karakternya apa ya? Baru tahu saya itu. Ada yang berulang, banyak yang berulangan. Ada karakter yang tidak didukung kan? Coba lihat lagi ada apa yang aneh. Ada karakter yang aneh. Nanti deh lagi. Iya, lihat lagi ya. Iya. Makasih Pak. Iya. Tapi kalau misalnya dibatasi jumlahnya di situ di kolom itu, ya kita mengikuti yang maksimalnya. Ya. Oke, cukup Pak. Cukup ya? Oh masih ada satu, boleh deh. Daripada nanti kepikiran nggak bisa tidur, nggak bisa tidur. Assalamualaikum Pak Ridwan di teori materi. Saya mau nanya aja, amalan Bapak ya rezekinya lebar gitu. Apa? Amalan Bapak. Amalan? Ya, yang rezeki bisa lancar. Waalaikumsalam. Amalannya berdua itu saya jawab sama istri beliau Bu Farida. Karena dia punya anak banyak, jadi banyak anak banyak rezeki loh. Silakan Pak Ciri dijawab. Nggak ada amalan khusus. Ada. Jadi setiap kita Allah udah atur rezekinya. Jangan khawatir misalnya saat ini kita lapar gitu ya, lapar dan sebagainya, tetap optimis ya, Allah akan kasih rezeki ya, sebelum nyawa ini lepas dari badan kita ya, Allah udah tetapkan rezeki kita harus positif thinking terus walaupun kondisinya lapar ya, sebagaimana dulu di zaman Nabi Yusuf 7 tahun pancaklik pandemi kan nggak ada bisa dipanen, gagal terus, selalu gagal 7 tahun. Kita sih baru 1 tahun pengalaman, dulu 7 tahun kita pernah dunia ini ngalamin pandemi, itu contoh. Jadi memang diuji kan, Allah udah kasih kabar bahwa Allah akan uji kita dengan kelaparan, dengan kehilangan harta, anak dan sebagainya ya. Itu bagian dari ujian ya. Jadi memang kelihatannya sih hidupnya enak-enak nih, kelihatannya pencitraannya apalagi di Facebook, di IG ya, keren banget nih orang tiap hari ada di sini, tidak terus di tempat pencitraan ya, pencitraan. Jadi nggak ada yang amalan khusus, yang penting kita yang yakin, yang beriman pada Allah, bisa bertakwa kepada Allah. Itu kunci yang utama adalah takwa, karena Allah akan kasih rezeki dari yang nggak disangka. Jadi takwa itu ya kita takut kepada hukum-hukum Allah ya, itu sih, hati-hati maksudnya, hati-hati jangan sampai kita berbuat dosa seperti itu ya. Kalau masalah anak banyak ya itu anak kan rezeki ya, masing-masing anak punya rezekinya masing-masing. Waktu saya menikah dengan Bu Farida itu kita nggak punya kesepakatan mau jumlah anak berapa, nggak ada. Jadi langsung aja gitu. Iya, nggak ada rencana terkait anak jumlah, nggak ada sama sekali. Jadi memang tidak KB. Ya, alhamdulillah udah 13 kali hamil Bu Farida ini. Ya. Jadi yang ada 10 kebetulan yang ini yang saya bawa yang kedua. Kakak yang kedua nih. Iya, sebenarnya ada kakaknya nih. Kak siapa yang kedua ya? Iya, ada kakaknya. Itu ya. Jadi nggak ada amalan. Tapi kalau yang bagus, kita
duhanya jangan sampai bolong. Duha sholat zuhur. Ya salah sunnah tambahan itu penting buat nambahin kalau misalnya ada yang kurang-kurang dalam sholat wajib kita. Itu seperti hal-hal itu aja. Makasih. Ya, jadi kata perkataan di balik kisah sukses suami itu ada istri. Tapi Bu Farida mau menambahkan untuk yang kisah sukses ini. Aduh, jadi di sini aja ya. Sini boleh. Pakai dia bagusan. Jadi Bu Farida dan Pak Jai ini putra putrinya sekarang 10 yang ada ya? 11? Yang ada 10. Yang ada 3 wafat waktu melahirkan ya, atau keguguran ya. Ya, jadi ini pelajaran buat yang muda-muda. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sih, alhamdulillah saya juga bersyukur saya dapat suami. Allah kasih rezeki yang banyak buat saya. Pak Cherry, kita kenal di masjid ya. Kita kenal di masjid. Saya gurunya beliau ketika beliau mau pergi ke Jepang nyari guru, gitu kan, nyari guru. Ini ada yang mau belajar nih namanya Cariana. Oh yaudah, oh boleh, saya bisanya jam segini ya. Kalau nggak salah tuh pada subuh. Karena saat itu saya masih kuliah di tiga jurusan, jadi bisanya pada subuh. Nah beliau belajar sama saya, tapi ternyata muridnya nakal gitu. Diajarin ngeliatin gurunya, bukan ngeliatin tulisannya. Beliau pergi ke Jepang, pulang dari Jepang, langsung kelamar. Dari kelamar nggak jauh, langsung akad sekitar 1 bulan lah ya. 1 bulan dari ngelamar, kita akad. Lagi itu usianya Pak Cherry 23 ya. 23, saya usianya selisih 1,5 tahun. Nah, saya usia 22 tahun. Nah, 22 tahun ya alhamdulillah, saya saat itu juga masih kuliah, punya suami, nggak bisa kerja. Jadi Pak Cherry nggak bisa kerja, usaha gitu ya, misalnya usaha. Dari mulai menikah, beliau udah usaha apa aja dicoba. Dan yang memotivasi buat saya nikah terus langsung punya anak. Saat itu karena belum tahu juga ini hamil atau enggak gitu. Ternyata lagi hamil. Nah anak pertama saya lahir prematur terus meninggal. Nah itu yang membuat rasa bersalah gitu ya, rasa kehilangan. Jadi saya mau punya anak banyak sebisa saya gitu ya. Tapi nggak kebayang mau anaknya jumlahnya 10, 12, 13 tuh nggak kebayang. Cuma mau punya anak banyak gitu ya. Nah seiring dengan perjalanan bisnis Pak Cherry juga nyoba macam-macam usaha. Hampir usaha apa aja beliau punya toko online-nya. Usaha renovasi, usaha entah itu jual sayuran, entah itu jual barang apa aja beliau punya. Jadi diem-diem gitu ya. Kalau perempuan kan kadang suka gemes ya, ibu-ibu ya, kalau ngeliat ini suami diem aja gitu ya. Ternyata diem-diem, ternyata pikirannya gitu ya online ke mana-mana gitu ya. Nyiapin buat masa depan kita semua sekeluarga. Pak Cherry punya toko online-nya, hampir semua bisnis udah dicoba online-nya. Nah, kita berdua termasuk orang yang mungkin mentalnya ya, mental usahanya memang udah dirintis dari mulai menikah, coba usaha apa aja, gagal, jatuh bangun, juga udah kita rasain. Nah, bagi saya ketika kan doanya diijabah,
itu orang yang hamil dan orang yang menyusui. Itu aja amalan, itu aja yang saya ingat ketika hamil dan menyusui. Jadi semenjak saya menikah sampai 3 tahun kebelakang, karena yang masih kecil anak saya usianya 3 tahun setengah. Pekerjaan saya ada menyusui, hamil menyusui, jadi nggak pernah berhenti. Setelah menyusui gitu ya, setelah menyusui, kadang saya belum sapi, yang baby masih 1 tahun, malah belum 1 tahun ya, kita 6 bulan, saya udah hamil lagi. Jadi kan amalan saya nggak berhenti tuh ya. Kalau dibilang repot, saya udah lupain itu. Yang saya ingat, saya nyari amalan, gimana caranya biar mempercepat kehidupan kita berubah. Kita ingin berubah dari kebiasaan orang-orang, itu yang kita inginkan. Habis baru 6 bulan udah ada, malah ada anak saya yang 1 tahun 2. 1 tahun saya melahirkan 2 anak. Jadi si kakak lahir Agustus, selesai nifas, saya langsung hamil lagi. Nah adiknya lahir di bulan Agustus juga. Jadi 2 tahun 2. Nah sampai sekarang saya kalau ngeliat baby masih mau. Tapi sekarang belum dikasih, baru beberapa kali menyumbur tapi belum dikasih juga. Nah, saya masih maunya. Nah kalau saya ketemu dengan, nah biasanya suka online Pak Jerry suka online di Facebook, dari mana gitu ya. Kalau saya jarang, dan takut kamu habis status lu lah, saya nggak mau ribut di rumah tangga saya. Nah Pak Jerry kita bisa online. Kalau teman-teman Facebooknya Pak Jerry, ketika ketemu darat dengan saya, Pak Jerry kenalin ini istri saya. Nah, saya selalu support semua yang Pak Jerry lakukan, termasuk di travel online-nya Pak Jerry, tapi untuk teknis perusahaan, termasuk tour dan sebagainya, manajemen, itu saya yang pegang. Termasuk tour mana, kita bermitra dengan siapa, itinerary-nya dan sebagainya, itu saya yang buat. Jadi saya support Pak Jerry. Nggak mau juga terkenal, nanti malah jadi cekcok kalau saya terkenal. Saya support aja semua yang Pak Jerry, ide-ide Pak Jerry, dan alhamdulillah karena saya dapat suami yang soleh, ya idenya nggak ada yang bertentangan sih dengan agama. Makanya saya selalu support terus. Walaupun lagi masa krisis kita di travel, kita merintis baru perusahaan yang lain, alhamdulillah sih sekarang saya punya sekitar, saya juga sampai lupa ya, kira-kira deh ya, kira-kira saya punya sekitar 12 PT. 12 PT dengan bisnis yang berbeda. Jadi saya ajarin juga ke anak-anak saya, ini loh bisnis yang lagi tren. Alhamdulillah anak-anak juga gak ada yang sekolah umum. Jadi anak-anak homeschooling semuanya. Jadi anak-anak dididik langsung oleh kita berdua. Anak-anak, ya ada juga anak saya yang atlet judo, ada yang di online juga ada. Seperti anak-anak biasa, cuma bedanya kita mendidik anak-anak langsung. Jadi anak-anak kami, alhamdulillah 15 tahun lah ya, 15 tahun rata-rata udah punya penghasilan sendiri. Malah yang laki umur 13 tahun, dia jualan online di Sitako saya, di Ceria Grosir. Nah itu dari jualan teh mineral pakai akunnya Pak Jerry, tapi dia yang ngejalanin. Itu dia bisa menjual teh mineral 500 galon, 1.800 galon. Orang nggak tahu kalau itu yang ngerjain umur 13 tahun. Dia umur 13 tahun terus anak saya udah bisa mapping. Ini loh Indonesia, ada Pulau Jawa, Pulau Sumatera, nama kota-kota, bahasa bisnis. Nah, saya
bisa lebih mudah mendapatkan penghasilan. Kalau sekarang kan kalau kita ngikutin yang umum, mungkin lulus SMA umur berapa ya? 18 tahun, nah itu tertunda. Kalau kita jadi sendiri dengan cara yang serba online, itu bisa lebih mudah mendapatkan penghasilan. 13 tahun udah bisa mulai dapat penghasilan. Kalau dulu 18 tahun, orang tuanya berarti masih membiayai kebutuhan si anak. Sedangkan kita ya alhamdulillah sih, anak-anak udah bisa berpenghasilan. Nah di sini, insya Allah ya banyak yang muda-muda, jadi bisa lebih mengawali. Kalau kita tadi mengawali bisnis di usia 22 tahun, yang saya masih umur 23. Jadi adik-adik yang di sini bisa memulai bisnis lebih mudah lagi. Dan saran saya kalau mau cepet jangan nikah dulu sih. Karena kan kalau Pak Ceri mau nyuruh saya nggak usah digaji, pasti mau saya disuruh. Tapi kalau Pak Ceri nggak punya istri, nyuruh karyawan pasti nunggu digaji. Terus kalau nyuruh karyawan ada jamnya. Kalau nyuruh istri mau jam 12 malam bisa disuruh dan mau lagi. Si istri nggak nolak gitu ya. Benar nggak Bu? Iya. Yang jadi ibu udah tahu gitu ya. Jadi bersegeralah gitu ya, menikah, dan cara dapatnya juga itu yang perlu diseleksi banget gitu ya. Jadi punya istri bukan hanya yang ngabisin duit, tapi gimana punya istri yang menghasilkan gitu. Begitu juga yang perempuan, bagaimana mencari suami yang betul-betul bisa melindungi istri, yang nggak apa-apa sama kamu kerja, ternyata kerjanya ngumpul dengan banyak laki-laki. Jam ngumpul dengan laki-laki lain lebih banyak daripada jam ngumpul dengan suaminya. Nah, itu dia mesti dijaga juga gitu ya. Nah, saya bersyukur saya punya usaha, jadi boleh dibilang kita mungkin 24 jam kali ya selalu berdua. 24 jam berdua. Mungkin Bang Idrus kalau ketemu Pak Ceri dan janjiannya sama Pak Ceri, kayaknya saya ada terus ya Pak. Saya ada terus karena yang mendampingi dan jangan ngejaga juga. Ngejaga juga. Jadi gitu aja, ibu, bapak-bapak, adik-adik, sukses buat semuanya. Kita nggak ada seberapanya, namun akan menjadi besar kalau kita bersama-sama. Mungkin nanti jadi ada ide bisnis apa gitu, Pak Idrus ya. Biar kita bisa bersama dan Muslim harus besar, karena sekarang ekonomi masih dikuasai non Muslim. Jadi kita bareng-bareng biar ekonomi kita dapat kembali. Mumpung ini momentumnya pandemi, hampir semua usaha mulai dari nol lagi. Ya, Pak Idrus ya. Itu aja dari saya. Sekian, mohon maaf kalau ada kata yang tidak berkenan dan kehilafan. Sahiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat mereka berdua, baik kawan-kawan sekalian, Pak Ceri dan Bu Farida, terima kasih atas penyampaian materinya, atas pengalamannya yang telah ditularkan oleh kawan-kawan semua di sini. Mudah-mudahan kita semua sukses ke depan. Amin. Pada bilang bersatu, keren. Digital marketing. Semangat lagi. Oke kawan-kawan, sesi kedua setelah selesai, kita istirahat, mandi dan sholat, nanti makan. Makannya juga sudah tersedia sebenarnya. Tapi kita sih bebas-bebas saja. Yang mau makan duluan silakan. Yang mau makannya habis maghrib silakan. Tapi kalau habis sisa jangan, nanti keburu diberesin tempatnya. Ya.
Jadi sekarang isoma, silakan manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Setelah kita sholat isya kurang lebih jam 7:30-an, kita kumpul kembali di sini. Ada sesi materi yang lain dan mungkin nanti ada beberapa pergerakan. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah untuk sesi ini.